Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Farudin, NIM 190441100088 dari kelas mata kuliah Data Mining kelas B. Di video ini saya akan membuat video tutorial penggunaan metode Artificial Neural Network untuk melakukan task klasifikasi dengan menggunakan aplikasi WK dan Orange. Yaitu untuk untuk perintah yang pertama, yaitu kita diperintahkan untuk memilih dataset dari halaman archive.ics.uc.edu/ml dataset.php untuk permasalahan klasifikasi. Di sini saya telah memilih datasetnya, yaitu ini, dengan judul datasetnya yaitu balance. Di sini kita dapat mendownload dataset tersebut dengan cara klik data folder. Kemudian kita pilih datasetnya, yaitu yang memiliki tipe titik data ini. Di sini saya menggunakan yellow small plus adult stretch titik data. Kita klik. Kemudian akan dimunculkan di bagian sebelah kanan bawah ini. Jika kita ingin mendownload, kita klik OK. Karena saya telah mendownload dataset tersebut, maka saya klik batal. Untuk tampilan datasetnya akan seperti ini. Jadi seperti ini. Terdiri dari 16 atribut. Kemudian kita kembali lagi. Untuk yang perintah yang kedua, yaitu gunakan metode Artificial Neural Network untuk melakukan task klasifikasi dengan menggunakan aplikasi WK dan Orange. Kemudian yang ketiga, yaitu berikan kesimpulan dari studi di atas. Untuk yang pertama, yaitu kita akan menggunakan aplikasi WK terlebih dahulu. Untuk tampilan awal dari aplikasi WK-nya seperti ini, kita akan pilih klik button Explorer ini. Kemudian untuk tampilan awalnya seperti ini. Di sini kita dapat menginputkan filenya dengan cara klik open file. Kemudian kita pilih ini foldernya terlebih dahulu. Saya di bagian download. Kemudian jangan lupa untuk merubah tipe filenya ke CSV agar dataset yang memiliki tipe file CSV terlihat. Jadi ini adalah datasetnya yang telah saya download, yaitu balance ini. Kemudian di bagian atributnya ini, di bagian ini, di bagian ini terlebih dahulu, current relationnya yaitu balance memiliki instance atau objek yaitu 16 dengan atributnya 5. Kemudian ini terdiri dari penjelasan atributnya, yaitu atribut color, size, age, dan juga inflated. Kemudian di bagian selected atributnya, jika kita mengklik atributnya, maka akan merubah di bagian selected atribut dan juga visualisasi dari visualisasi dari atributnya seperti ini. Jadi begitu juga dengan kita mengklik visualize all, maka akan ditampilkan visualisasi semua gambar dari setiap atributnya seperti ini tampilannya. Kemudian bagaimana jika kita ingin melakukan task klasifikasi menggunakan Artificial Neural Network pada WK ini, yaitu dengan cara kita pilih tab Classify terlebih dahulu. Kemudian kita di bagian classifier ini kita klik button Choose. Di sini terdapat beberapa metode klasifikasi, yaitu dengan cara bias. Untuk caranya, untuk metode yang dapat digunakan yaitu ini, bias net, naive bias, dan juga lain-lain. Kemudian di bagian function seperti ini. Kemudian di bagian lazy, IBK, KS star, LWL. Di bagian meta seperti ini. Di bagian MISC seperti ini. Di bagian rules juga seperti ini, decision table, serif, 1R, part, 0R. Kemudian di bagian trees kita dapat juga memilih metode yang akan digunakan. Di sini kita akan menggunakan metode Artificial Neural Network, yaitu dengan cara memilih function. Kemudian kita pilih multilayer perceptron. Setelah itu, kita di bagian test optionnya kita dapat memilih use training set, supply test set, cross validation, dan juga presented split. Kita di sini menggunakan use training set terlebih dahulu. Kemudian kita klik start untuk memunculkan di bagian classifier output ini, dan juga result listnya akan menampilkan hasil yang klasifikasi yang kita pilih.
Di bagian classifier outputnya akan menampilkan instance sebanyak 16 ini, atributnya 5 atau detail dari datasetnya. Kemudian memiliki classifier model sigmoid node 0, sigmoid node 1, sigmoid node 2, node 3, node 4, kelas T dan juga kelas F. Di sini memiliki kesimpulan yaitu correctly classified instance atau objek klasifikasi kecocokan klasifikasi objek sebanyak 16 dan juga 100%. Seperti ini. Kemudian jika kita ingin menampilkan struktur dasar dari artificial neural network, kita klik di bagian text area multilayer perceptron ini. Kita klik, kemudian di bagian GUI-nya kita rubah menjadi true. Kemudian kita pilih menjadi OK. Kemudian kita klik start, maka akan muncul seperti ini. Untuk di bagian color purple, size large, ACD deep, dan age child ini merupakan input layernya. Kemudian untuk yang memiliki lingkaran warna merah atau mungkin disebut dengan neuron, ini merupakan hidden layersnya. Kemudian untuk yang di bagian kuning ini merupakan output layersnya. Kemudian kita dapat mengklik start ini. Kemudian kita akan menunggu ini. Ini digunakan untuk mengetahui error per efforts-nya. Kemudian kita accept. Maka untuk correctly classified-nya masih sama, masih 100% juga. Bagaimana jika kita ingin menambahkan neuron pada hidden layers-nya, yaitu kita dapat menambahkannya dengan cara kita klik multi-layer perceptron ini, kemudian kita arahkan menuju ke bagian hidden layers-nya. Semisal untuk yang tadi, ini memiliki tiga neuron dan 1 hidden layers. Kita keluar, kita accept. Kemudian kita pilih lagi seperti ini, yaitu klik multilayer perceptron. Kemudian kita pilih hidden layers-nya, kita rubah menjadi 3, semisal. Kita klik OK. Kemudian kita klik start. Oh, mohon maaf, karena sudah 3, seharusnya ini dirubah menjadi, kita tambahkan menjadi 5, semisal. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik start. Maka neuronnya akan bertambah sebanyak 5 ini. Kita klik start lagi untuk mengetahui error per efforts-nya. Kemudian kita klik accept. Maka ini masih tetap 100%. Kita juga dapat menambahkan hidden layers-nya menjadi 2, yaitu dengan cara ini kan terlebih dahulu yaitu 5, kemudian kita koma, kita tambahkan jadi semisal kita tambahkan untuk neuron pada hidden layer yang kedua yaitu 4. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita start lagi, maka neuron pada hidden layers yang pertama akan tetap 5 dan juga akan ditambahkan neuron pada hidden layers yang kedua yaitu 4. Kemudian kita start lagi untuk mengetahui error per efforts-nya. Kita klik accept. Maka seperti itu tampilannya dan juga memiliki correctly classified instance atau kecocokan klasifikasi objek yaitu sebesar 16 dan juga 100%. Tidak ada perubahan dari sebelumnya. Oh, mohon maaf, terjadi perubahan di bagian mean absolute error yaitu dari 0,0556 menjadi 0,0261. Begitu juga dengan relatif absolute errornya yaitu 5,2838 menjadi mohon maaf 11,2683 menjadi 5,2838. Jadi seperti itu. Mungkin untuk di bagian WK-nya seperti ini. Kita akan lanjutkan di bagian orange data mining-nya. Untuk di bagian orange data mining-nya saya menggunakan dataset yang berbeda dengan pada aplikasi WK, yaitu datasetnya yang akan saya gunakan yaitu Abalone dataset.
abalon dataset ini masih berada pada halaman archive.ijs.uc.edu ini, yaitu seperti ini. Kita ulangi. Kemudian ini, ya, saya akan menggunakan dataset ini. Untuk cara mendownload datasetnya juga sama, yaitu dengan cara klik data folder, kemudian kita klik abalon data, kemudian akan muncul seperti ini. Jika kita belum mendownload, maka klik OK. Karena saya telah mendownload, maka saya akan klik button. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke bagian orange data miningnya. Di bagian orange data miningnya, terlebih dahulu kita drop file ini. Kita drag, kemudian kita drop di bagian workflow-nya. Kemudian kita klik 2 kali. Kita pilih filenya, yaitu ini abalon data ini. Kita silang, kemudian kita ingin melihat isi dari datasetnya, yaitu kita drag data tabelnya, kemudian kita drop di bagian workflow, kemudian kita hubungkan antara file dengan data table. Kemudian klik 2 kali, maka isi dari datasetnya akan ditampilkan seperti ini. Dan juga di sini datasetnya terdiri dari 9 fitur atau 9 atribut. Kemudian terdiri dari 4177 instan atau objek. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan menggunakan artificial neural network untuk task klasifikasi juga, yaitu dengan cara untuk yang pertama, yaitu kita pilih select kolomnya terlebih dahulu, kita drag, kemudian kita drop di bagian ini, kita hubungkan antara file dan juga select kolomnya. Kemudian jika sudah terhubung, kita klik 2 kali. Mohon maaf, ini sebelumnya ada di sini. Kemudian kita akan pilih terserah, ini kita pilih yang mana saja. Saya akan memilih ini sebagai targetnya. Kemudian kita silang. Kemudian kita akan menggunakan artificial neural network, yaitu berada pada bagian menu model. Kemudian ini yaitu neural network ini. Kita drag, kemudian kita drop di bagian workflow. Kemudian kita hubungkan antara select column dan juga neural networknya. Kita hubungkan. Kita tunggu hingga perhitungannya selesai hingga 100%. Jika sudah 100%, maka kita dapat menghubungkannya dengan test score atau ini test and score untuk melihat hasil dari perhitungan yang dihitung oleh neural networknya. Kita hubungkan, dan juga jangan lupa untuk menghubungkan antara select column dan juga menuju ke test score-nya. Jadi seperti ini akan menuju ke 100%. Jadi ketika kita masih belum 100%, kita klik 2 kali, maka hasil perhitungannya masih belum tertampilkan di bagian test and score ini. Jadi seperti itu, kita akan tunggu hingga 100%. Setelah kita 100%, setelah test and score ini 100%, maka hasil perhitungan dari neural networknya akan ditampilkan di bagian ini. Seperti ini. Kemudian kita juga dapat melihat confusion matrix atau hasil analisa berupa matriksnya, yaitu dengan cara kita klik confusion matrix, kita drag, kemudian kita drop, kita hubungkan dengan test and score. Kemudian kita dapat melihatnya yaitu dengan cara klik 2 kali. Maka akan ditampilkan seperti ini. Yaitu ini adalah atribut targetnya tadi FIM. Di sini juga kita dapat memilih antara number of instance, proportion of predicted yang berupa persentase, kemudian proportion of actual juga sama berupa persentase, seperti itu. Kemudian kita juga dapat melihat berupa grafik, yaitu dengan cara kita pilih ROC analysis ini, kemudian kita hubungkan dengan test and score. Kemudian kita lihat grafiknya, maka grafiknya akan seperti ini. Untuk target F, untuk target M-nya seperti ini, dan juga untuk target I-nya seperti ini. Jadi seperti itu. Dan juga di sini saya akan mencoba untuk membandingkan antara metode klasifikasi neural network
dengan metode klasifikasi naive Bayes. Untuk penggunaan naive Bayes ini yaitu di bagian ini menu model, kemudian kita pilih ini naive Bayes, kita drag, kita drop, kemudian sama juga kita hubungkan dengan select column menuju ke naive Bayes dan juga naive Bayes menuju test and score, seperti itu. Kemudian setelah dilakukan perhubungan ini, kita akan melihat hasil skornya terlebih dahulu di bagian naive Bayes. Di bagian test and score-nya, maka akan dicantumkan hasil perhitungan di bagian naive Bayes-nya, hasil perhitungan klasifikasinya. Seperti ini. Begitu juga dengan yang di bagian confusion matrix, maka akan dicantumkan juga ini naive Bayes, sama juga proportion of predicted, proportion of actual, seperti itu. Kemudian untuk ROC analisisnya juga sama. Ini kita klik 2 kali, maka akan ditampilkan seperti ini. Ini adalah target untuk F dengan yang warna orange ini yaitu naive Bayes, dan juga untuk warna Toscanya yaitu neural network-nya, seperti itu. Begitu juga dengan target I seperti ini. Kemudian target M seperti ini. Jadi itu adalah contoh jika kita menggunakan dataset yang berbeda dengan pada aplikasi WK. Jika kita samakan, maka kita hanya merubah di bagian filenya. Kita rubah datasetnya yaitu menuju ke balance. Ini kita sudah rubah. Kemudian di bagian select column-nya ini seharusnya kosong seperti ini. Kita dapat memilih yang mana yang akan digunakan sebagai targetnya. Misal saya akan gunakan X-nya saja. Jadi seperti itu. Kemudian di bagian neural network ini kita dapat memilih ini activation. Aktivasi ini terdiri dari beberapa yaitu identity, logistik, TAN, dan ReLU. Begitu juga dengan solvernya kita juga dapat memilih LBF, GSB, SGD, dan juga ADAM. Seperti itu. Kemudian kita akan melihat perbandingan skornya. Untuk neural network precisionnya yaitu 0,310 dan juga naive Bayes-nya 0,427. Untuk matriksnya, perbandingan matriksnya seperti ini. Untuk neural network-nya seperti ini dan juga untuk naive Bayes-nya seperti ini. Seperti itu. Kemudian untuk ROC analisisnya, grafiknya yaitu seperti ini untuk target deep. Untuk yang warna orange ini yaitu naive Bayes. Untuk yang warna Tosca yaitu neural network. Begitu juga dengan yang stretch. Untuk yang warna orange ini yaitu naive Bayes. Untuk yang neural network ini berwarna Tosca. Jadi mungkin cukup sekian penjelasannya. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu artificial neural network ini memiliki struktur dasar yaitu input layer, hidden layer, dan juga output layer. Pada bagian hidden layer, kita dapat menambahkan neuron dan juga kita dapat menambahkan hidden layer-nya seperti yang telah saya praktekkan tadi waktu di bagian aplikasi WK-nya. Kemudian artificial neural network dapat digunakan sebagai klasifikasi data dan juga sebagai perbandingan klasifikasi data antara artificial neural network ini sendiri dengan metode klasifikasi yang lain. Contohnya naive Bayes, metode klasifikasi naive Bayes ini. Dan juga kita dapat melihat hasil perhitungan dari kedua metode klasifikasi tersebut pada Orange Data Mining. Jadi mungkin cukup sekian video penjelasan tugas UTS Data Mining-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.